Malam itu di apartemen sempit mereka di kawasan Sudirman, Jakarta setelah hari kerja yang melelahkan di agen periklanan, Andi tertawa keras sambil menepuk bahu Rea yang duduk di seberang so. Nikahilah aku, Re. Kita sudah seperti suami istri saja, selalu bareng dari pagi sampai malam. Tanpa senyum Rea meletakkan gelas birnya dan menatap Andi dalam-dalam, mata hitamnya penuh emosi yang selama ini disembunyikan. Aku sudah lama menunggu kata itu darimu, Andi. Sudah bertahun-tahun. Andi terdiam, gelas di tangannya hampir jatuh. Tawa yang tadinya menggema di ruangan kecil itu langsung lenyap diganti oleh detak jantung yang tiba-tiba memburu. Kamu bercanda ya, gumamnya mencoba tersenyum tapi bibirnya kaku. Rea menggeleng pelan, aku serius. Sejak kita kuliah di Bandung aku sudah mencintaimu. Bukan sebagai sahabat biasa. Malam itu Andi tidak bisa tidur. Ia berbaring di kasur lipat di ruang tamu sambil memandang langit-langit apartemen yang retak. Pikirannya berputar-putar mengingat 10 tahun persahabatan mereka. Mereka bertemu pertama kali di kampus Universitas Padjadjaran saat ospek. Andi anak Jakarta yang cuek, Rea anak desa Cirebon yang pemalu. Mereka langsung cocok, berbagi mie instan di kosan sempit, saling pinjam catatan ujian. Setelah lulus mereka pindah ke Jakarta bekerja di perusahaan yang sama, Andi sebagai copywriter, Rea sebagai desainer grafis. Selalu bersama makan siang bareng, nongkrong di warung kopi pinggir jalan sampai larut. Andi selalu menganggap itu bromance biasa, tapi sekarang setiap kenangan terasa berbeda. Pagi harinya Andi bangun dengan mata bengkak. Rea sudah pergi ke kantor lebih dulu, meninggalkan secangkir kopi hangat di meja dengan catatan kecil, kita bicara nanti ya. Andi merasa dunia berputar. Di perjalanan naik Mert ia memandang pantulan dirinya di kaca jendela, pria 28 tahun biasa, rambut pendek, kemeja putih. Ia selalu dianggap normal oleh keluarga dan teman-teman. Ibu di desa sering telepon, kapan bawa calon istri pulang nak? Tetangga sudah pada nanya. Ayahnya yang pensiunan guru bahkan pernah bilang laki-laki harus punya istri dan anak supaya tidak digunjingkan orang. Di Indonesia yang mayoritas muslim dan masih kental dengan norma tradisional, Andi merasa terjebak. Di kantor suasana langsung canggung. Rea duduk di meja sebelahnya seperti biasa, tapi Andi tidak berani menatap matanya. Saat rapat proyek iklan sabun mandi, Andi salah bicara beberapa kali. Bosnya menegur, Andi okus dong. Rea diam saja tapi sorot matanya penuh pengertian yang membuat Andi semakin gelisah. Pulang kerja Andi memilih jalan memutar naik ojek online ke rumah teman lama di Kemang. Ia duduk di kai sendirian memegang gelas es teh manis sambil berpikir keras. Apakah ini hanya bercanda? Apakah perasaannya selama ini juga sama? Ia ingat momen saat Rea sakit demam tinggi, Andi menjaganya semalaman memegang tangannya tanpa sadar. Atau saat mereka liburan ke Yogyakarta, Rea memeluknya di kereta karena takut gelap. Semua terasa biasa dulu, sekarang terasa berat. Malam harinya Rea pulang lebih dulu. Ia duduk di sofa menunggu Andi. Kita harus bicara, katanya pelan. Andi duduk di ujung sofa jauh darinya. Aku bingung. Aku tidak tahu harus bilang apa. Kita sahabat baik. Kalau ini berubah semuanya bisa hancur. Rea mengangguk. Aku mengerti. Aku tidak memaksa. Tapi aku sudah capek menyembunyikan ini. Setiap hari melihatmu tapi tidak boleh menyentuhmu seperti yang kuinginkan. Andi merasa dadanya sesak. Ia bangkit berdiri. Mare, aku butuh waktu. Ia keluar apartemen, berjalan sendirian di trotoar malam Jakarta yang ramai lampu neon berkedip-kedip. Hujan gerimis mulai turun tapi Andi tidak peduli.
Ia merasa seperti orang asing di tubuhnya sendiri. Di akhir malam Andi kembali ke apartemen. Rea sudah tidur di kamarnya. Andi duduk di lantai ruang tamu memeluk lututnya. Apa yang harus kulakukan, gumamnya pada dirinya sendiri. Persahabatan mereka yang indah selama ini kini berada di persimpangan. Di luar sana masyarakat Indonesia masih banyak yang memandang rendah pria yang mencintai pria. Berita di televisi sering membahas kasus-kasus diskriminasi. Andi takut kehilangan pekerjaan, keluarga, teman-teman. Tapi di dalam hatinya ada sesuatu yang bergetar, sesuatu yang selama ini ia abaikan. Ia tidak tahu apakah itu cinta atau hanya kebingungan. Malam itu ia tertidur dengan mimpi buruk di mana ibunya menangis dan ayahnya memukulnya karena tidak normal. Pagi harinya ia bangun dengan tekad untuk berpura-pura semuanya hanya bercanda. Tapi hatinya tahu itu tidak akan semudah itu. Pagi berikutnya di kantor Andi mencoba bersikap biasa. Ia menyapa Rea seperti biasa. Pagi Re, kopi sudah siap. Rea tersenyum tipis, sudah. Yang biasa tanpa gula. Tapi di balik senyum itu ada ketegangan yang tidak bisa disembunyikan. Rekan kerja lain tidak curiga, mereka sudah terbiasa melihat dua sahabat itu selalu kompak. Proyek baru tentang kampanye sosial media untuk Bank Syariah membuat mereka harus bekerja sama lebih intens. Setiap kali tangan mereka tak sengaja bersentuhan, Andi menarik tangannya cepat seperti tersengat listrik. Rea pura-pura tidak notice tapi matanya sedih. Siang hari telepon dari ibu datang. Andi, nak kapan pulang kampung? Ibu sudah siapkan kamar untukmu dan calon istrimu. Ada anak Pak Haji tetangga kita, cantik dan salehah, namanya Sinta. Cocok buatmu. Andi menelan ludah di ibu, aku masih sibuk kerja. Belum mikir nikah. Ibu mendesah, kamu sudah 28 tahun nak. Jangan sampai digunjingkan orang desa. Ayahmu juga sudah tua, ingin punya cucu. Andi menutup telepon dengan tangan gemetar. Ia ingat desa kecil di pinggir Cirebon, rumah panggung, sawah hijau, masjid besar di tengah. Keluarganya taat beribadah setiap Jumat. Andi selalu ikut salat berjamaah. Bagaimana ia bisa bilang pada mereka bahwa ia mungkin mencintai pria? Sore harinya Andi dan Rea makan siang di warung Padang dekat kantor. Rea akhirnya bicara, Andi, kalau kamu mau kita lupakan malam itu. Aku tidak mau kehilangan sahabatku. Andi mengangguk cepat, iya Re. Kita tetap seperti biasa. Tapi saat Rea bangkit membayar, Andi melihat punggung sahabatnya yang lebar itu dan merasa ada yang hilang. Malam harinya Andi pergi ke gym sendirian, berlari di treadmill sampai keringat bercucuran berharap bisa lari dari pikirannya. Tapi setiap langkah ia ingat kata-kata Rea. Di locker room ia bertemu teman lama dari kampus, namanya Ajar, yang sudah terbuka sebagai gay. Ajar tersenyum, Andi, lama tak jumpa. Kamu kelihatan kusut. Andi ragu-ragu lalu cerita singkat. Ajar menggeleng, di Indonesia susah bro. Banyak yang sembunyi sampai menikah dengan perempuan demi keluarga. Tapi akhirnya menderita sendiri. Andi pulang larut malam. Rea sudah tidur. Ia duduk di balkon apartemen memandang lampu kota Jakarta yang berkelap-kelip. Ia membayangkan hidupnya kalau menikah dengan perempuan seperti yang diinginkan keluarga. Rumah bagus, anak-anak, tapi hatinya kosong. Atau hidup jujur dengan Rea tapi kehilangan segalanya. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia tidak pernah menangis sejak kecil. Besoknya di kantor bos memanggil mereka berdua untuk presentasi.
Andi gugup, tangannya berkeringat saat Slide berganti. Rea membantunya dengan tenang seperti biasa. Setelah presentasi berhasil, bos memuji kalian tim terbaik. Rea menepuk bahu Andi pelan. Kita masih tim kan? Andi mengangguk tapi hatinya berontak. Akhir pekan Andi pulang ke desa naik kereta ekonomi. Di perjalanan ia memandang sawah hijau yang melintas. Ibu menyambutnya dengan pelukan hangat. Nak kurus sekali. Ibu masak rendang kesukaanmu. Malam harinya keluarga berkumpul di ruang tamu. Ayah bertanya tentang pekerjaan. Andi cerita tapi pikirannya melayang ke Rea yang sendirian di apartemen. Telepon dari Rea masuk. Andi hati-hati di jalan ya. Suaranya lembut membuat Andi merasa hangat tapi juga bersalah. Ia berbaring di kamar lama melihat foto lama mereka berdua di pantai Ancol. Foto itu masih tersimpan di ponselnya. Ia hapus lalu restore lagi. Malam itu ia bermimpi Rea menangis sendirian di apartemen. Pagi harinya ibu mengajaknya ke rumah Sinta, cuma kenalan kok. Andi tersenyum kaku tapi hatinya menjerit. Pulang ke Jakarta ia merasa semakin terpecah. Di stasiun Rea menjemputnya dengan motor. Capek ya? Andi mengangguk dan memeluk pinggang Rea lebih erat dari biasa tanpa sadar. Rea diam saja tapi senyum kecil muncul di bibirnya. Andi tahu ia tidak bisa berpura-pura lagi. Minggu berikutnya ketegangan semakin terasa. Di kantor, proyek baru tentang estial budaya Indonesia membuat mereka harus lembur hampir setiap malam. Andi dan Rea duduk bersebelahan di depan komputer. Rea menggambar layout, Andi menulis copy. Kadang tangan mereka bersentuhan saat menunjuk layar. Andi tidak lagi menarik tangan. Suatu malam saat hujan deras di luar, Rea berkata pelan, Andi, aku tidak minta jawaban sekarang. Aku hanya ingin kamu tahu perasaanku tulus. Andi mengangguk. Aku tahu, Re. Tapi aku takut. Mereka pulang bareng naik taksi. Andi tidur di bahu Rea tanpa sadar. Rea tersenyum dan mengusap rambutnya pelan. Andi mulai mencari tahu tentang dirinya sendiri. Ia membaca artikel online tentang orientasi seksual di forum rahasia. Ia chat dengan Ajar lagi, bro aku mungkin gay juga. Ajar balas, selamat datang di klub bro. Tapi hati-hati, di sini masih banyak stigma. Andi merasa lega tapi juga takut. Ia mulai memperhatikan Rea lebih dalam. Cara Rea tertawa, cara ia memasak mie goreng tengah malam, cara ia peduli pada Andi saat sakit. Semua terasa seperti cinta. Tapi di sisi lain tekanan keluarga semakin kuat. Ibu kirim foto Sinta, cantik kan nak? Sudah salat 5 waktu. Andi membalas, belum siap bu. Ayah telepon marah, kamu mau jadi bujang tua. Suatu hari di kantor ada gosip kecil. Seorang rekan perempuan bilang di Andi dan Rea terlalu dekat, ya seperti pasangan. Andi mendengarnya dan langsung panik. Ia menghindar dari Rea seharian. Malam harinya Rea bertanya, ada apa? Kamu menghindar lagi. Andi meledak. Rea, orang mulai curiga. Kalau sampai tahu, kita bisa dipecat atau lebih buruk. Rea diam lama. Aku siap menghadapi Andi. Tapi kalau kamu belum siap, aku mundur. Andi merasa bersalah. Ia memeluk Rea pertama kali setelah malam pengakuan itu. Pelukan itu hangat dan aman. Mereka duduk berdua di sofa nonton film India yang romantis tanpa bicara. Akhir pekan mereka pergi ke puncak naik mobil sewaan. Di villa kecil, Andi dan Rea duduk di teras memandang gunung. Rea bercerita tentang masa kecilnya di desa, bagaimana ia selalu merasa berbeda sejak SD. Aku suka laki-laki tapi aku sembunyikan karena takut dimarahi orang tua. Andi mendengarkan dengan hati terenyuh.
Ia cerita tentang tekanan keluarganya. Mereka berbagi cerita sampai larut malam. Saat tidur di kamar yang sama, Andi merasa nyaman untuk pertama kali. Tidak ada yang terjadi, hanya tidur berdampingan, tapi itu sudah cukup. Kembali ke Jakarta, Andi merasa lebih ringan. Ia mulai menerima perasaannya. Tapi saat ibu datang ke Jakarta tiba-tiba untuk menjenguk, semuanya berubah. Ibu menginap di apartemen, melihat dua tempat tidur yang terpisah tapi pakaian mereka bercampur. "Kamu tinggal sama cowok terus, Nak? Nanti orang desa bilang apa?" Andi berbohong, hanya teman, Bu. Tapi ibu curiga. Malam itu Andi menangis di kamar mandi. Rea memeluknya dari belakang. Kita hadapi bersama. Krisis datang lebih cepat dari yang Andi bayangkan. Ibu pulang ke desa, tapi 2 minggu kemudian ayah menelepon, "Ibu sakit karena khawatir tentangmu. Pulanglah sekarang." Andi terpaksa cuti dan pulang ke Cirebon. Di desa suasana tegang. Tetangga bertanya kapan nikah Andi. Ibu menangis, "Kamu jangan bikin malu keluarga." Ayah marah besar saat menemukan chat Andi dengan Rea di ponsel yang tertinggal. "Ini apa? Kamu suka laki-laki? Haram, Nak." Andi terdiam, tidak bisa membantah. Ia lari ke sawah sendirian menangis. Rea menelepon berulang, "Andi, kamu baik-baik saja?" Andi tidak angkat telepon. Di Jakarta, Rea cemas. Ia kirim pesan panjang, "Aku siap datang ke sana kalau kamu butuh." Tapi Andi balas, "Jangan, Re. Lebih baik kita pisah sementara." Rea hancur. Ia cuti kerja dan pergi ke Bali sendirian mencoba melupakan. Andi di desa dipaksa bertemu Sinta. Mereka jalan-jalan di pasar malam. Andi berusaha tersenyum tapi hatinya kosong. Sinta baik tapi tidak ada getar. Malam harinya Andi menelepon Rea, "Mare. Aku sedang berusaha jadi anak baik." Rea menangis di telepon, "Aku mengerti. Tapi sakit, Andi." Kembali ke Jakarta, Andi dan Rea bertemu di kantor tapi dingin. Rekan kerja merasa ada yang aneh. Bos memanggil, "Ada masalah tim." Mereka menggeleng. Suatu malam Andi mabuk sendirian di bar di Scib. Ia pulang dan memeluk Rea yang sedang tidur. "Makan aku." Rea bangun dan memeluk balik. Mereka bicara semalaman. Andi mengaku, "Aku mencintaimu, Re. Tapi aku takut kehilangan keluarga." Rea mengangguk, "Kita cari jalan tengah." Tapi besoknya gosip di kantor meledak. Seseorang melihat mereka pelukan di balkon dan foto tersebar di grup Wakantor. Bos memanggil mereka, "Ini tidak boleh di tempat kerja. Kalian pilih satu yang keluar." Andi syok. Rea mengatakan, "Saya yang keluar, Pak." Andi protes tapi Rea tegas, "Aku tidak mau kamu kehilangan pekerjaan." Andi merasa dikhianati tapi juga terharu. Rea pindah ke apartemen baru di Tebet. Andi sendirian di apartemen lama merasa hampa. Bulan berikutnya Andi merasa kehilangan. Kerja terasa berat tanpa Rea di sebelah. Ia sering melamun di meja. Keluarga semakin menekan. Ibu kirim ide Sinta yang sedang salat melihat nak calon yang baik. Andi akhirnya setuju bertunangan dengan Sinta demi menenangkan keluarga. Upacara kecil di desa, Andi memakai jas hitam, Sinta berkebaya. Tapi saat ijab kabul Andi tidak bisa mengucapkan kata-kata dengan tulus. Malam pengantin ia duduk di kamar sendirian menangis menelepon Rea, "Aku menikah, Re." "Ma." Rea diam laman, "Semoga bahagia, Andi." Tapi pernikahan itu tidak bertahan.
2 bulan kemudian Andi cerai diam-diam. Sinta tahu ada yang salah dan memilih mundur dengan baik. Andi pulang ke Jakarta dengan hati hancur. Ia pergi ke Tebet mencari Rea. Rea membuka pintu kurus dan pucat Andi. Mereka pelukan lama. Rea cerita ia kerja relance sekarang hidup sederhana. Andi minta maaf berulang kali. Mereka menghabiskan malam bicara tentang masa depan. Andi bilang, ya aku siap Re. Aku pilih kamu. Rea tersenyum, kita mulai pelan-pelan. Mereka pergi ke Bali berdua liburan penyembuhan. Di pantai Kuta Andi dan Rea berjalan kaki di pasir saat sunset. Andi memegang tangan Rea pertama kali di depan orang banyak meski takut. Mereka duduk di tepi pantai. Andi berkata, aku sudah dewasa sekarang. Aku tidak mau sembunyi lagi. Rea menangis bahagia. Mereka tinggal di ila kecil berbagi cerita dan rencana. Andi resign dari kantor memulai usaha kecil desain grafis bersama Rea. Keluarga lambat laun mulai tahu. Ibu menangis di telepon tapi ayah diam saja. Lambat laun mereka menerima meski tidak sepenuhnya. Andi merasa bebas untuk pertama kali. Setahun kemudian hidup mereka berubah. Andi dan Rea punya studio kecil di kawasan Senopati, Jakarta. Bisnis mereka berkembang, klien dari brand lokal. Mereka tinggal bersama di apartemen baru yang lebih besar. Keluarga Andi mulai datang berkunjung meski masih canggung. Ibu akhirnya bilang, selama kamu bahagia nak, ibu ikhlas. Rea juga berdamai dengan keluarganya sendiri setelah bicara terbuka. Mereka bergabung dengan komunitas yang lokal di Jakarta saling dukung. Suatu malam di balkon apartemen mereka memandang lampu kota. Andi memeluk Rea dari belakang. Terima kasih sudah menungguku. Rea berbalik dan mencium keningnya. Aku akan tunggu selamanya. Mereka tertawa mengingat malam pertama bercanda itu yang mengubah segalanya. Perjalanan mereka penuh air mata tapi juga tawa. Andi tumbuh menjadi pria yang lebih kuat, lebih jujur dengan dirinya. Rea belajar sabar dan tidak memaksa. Bersama mereka belajar bahwa cinta tidak harus sempurna tapi harus tulus. Di pantai Bali yang sama tahun berikutnya mereka berdiri berpegangan tangan saat matahari terbenam. Andi berlutut, Rea, maukah kamu menikah denganku? Bukan bercanda kali ini. Rea menangis dan mengangguk. Ya Andi. Sudah lama aku tunggu. Mereka pelukan di bawah langit jingga tidak peduli pandangan orang. Hidup mereka bukan dongeng sempurna, masih ada tantangan tapi mereka siap hadapi bersama. Apakah seseorang harus mengorbankan kebahagiaan pribadi demi norma masyarakat atau keberanian mencintai adalah pilihan yang benar? Benar atau salah?